Halo, saya akan menunjukkan cara meningkatkan produktivitas di Samsung Notes pada Samsung Galaxy S26 Ultra. Oke, jadi pertama-tama mari kita buka aplikasi Notes kita dan buat catatan baru dengan mengklik tombol ini. Tentu saja di S26 Ultra kita memiliki S Pen. Dan berkat S Pen ini, kita bisa membuat catatan tulisan tangan, misalnya kita bisa menulis catatan dengan tangan, dan catatan tersebut akan secara otomatis diubah menjadi teks biasa. Kita jumpa memiliki beberapa fitur AI, ada penghapus, dan masih banyak lagi, misalnya Creative AI Studio, dan kita bisa membuat stiker, contohnya. Jadi, satu langkah demi satu langkah, mari kita mulai dengan membuat catatan tulisan tangan biasa. Anda bisa memilih pensil di bagian atas sini, dan sekarang kita bisa mulai membuat catatan kita. Jadi sama seperti menggunakan pena biasa, Anda bisa langsung mulai menulis sekarang juga. Itu hanyalah contoh, tentu saja, bagaimana Anda dapat dengan cepat mengambil catatan tulisan tangan Anda. Sekarang kita bisa, misalnya, mengklik icon tersebut. Kita bisa menggunakan AI Select. Sekarang pilih bagian di mana kita memiliki teks tersebut. Dan kita bisa mengklik icon teks tersebut. Kita bisa menggunakan fitur bantuan menulis, misalnya. Kita bisa memeriksa ejaan dan tata bahasanya. Kita bisa mengubah gaya penulisannya. Kita dapat meringkas teks tersebut. Tambahkan poin-poinnya. Buat menjadi sebuah tabel atau gunakan fitur komposer. Namun jika Anda ingin menggunakan fitur-fitur tersebut, dokumen catatan tersebut diwajibkan untuk memiliki, sebagai contohnya, antara 200 hingga 10.000 karakter. Sebagai contoh, sekarang saya telah menggunakan AI, saya telah memilih pemeriksaan ejaan dan tata bahasa. AI melakukan 5 koreksi. Anda bisa mengklik edit, Anda juga bisa, misalnya, menambahkan sesuatu secara manual dan klik selesai untuk menyimpan. Anda bisa menjadikan seluruh teks dan misalnya, sekarang Anda bisa menggantinya sehingga Anda bisa menghapusnya. Dan sekarang Anda bisa menyalinnya sebagai teks biasa. Nah, sekarang apabila Anda memang menginginkannya, melakukannya dengan cara yang sedikit berbeda, maksud saya, jika Anda tidak ingin secara manual mengubah catatan tulisan tangan Anda menjadi teks biasa, Anda bisa menggunakan fitur yang ada di bilah ini, namanya S to Pen, yaitu icon ini, pensil dengan huruf T. Dan sekarang saya akan mengambil catatan tulisan tangan. Dan teks dan gambar saya akan diubah menjadi teks biasa. Anda bisa melihat bahwa ini berfungsi. Anda bisa misalnya membuat spasi. Anda bisa menambahkan emoji. Anda bisa kembali menghapus beberapa teks. Dan jika Anda masuk ke pengaturan, Anda bisa memilih bahasa yang sedang Anda gunakan. Maksud saya, bahasa yang sedang Anda tulis saat ini. Di sini kita punya bahasa-bahasa yang sedang digunakan, tapi Anda bisa klik tambah dan unduh lebih banyak lagi. Saya sebaiknya melihat-lihat dulu. Saya akan tetap menggunakan bahasa Inggris. Mari kita lanjutkan. Ayo terus. Menggambar, sebenarnya menulis. Jika Anda ingin membuat spasi, tekan icon ini, dan jika Anda ingin turun ke bawah, klik icon ini. Dan sekarang kita bisa mengetik hal lain.
Tidak, sebenarnya saya ingin mulai menulis, Jim. Nah, sekarang berhasil. Jadi begitulah cara fitur ini bekerja. Cukup keren juga. Anda bisa mencobanya sendiri. Oke, sekarang mungkin mari kita coba gunakan fungsi terjemahan. Klik pada itu. Seperti yang Anda lihat, teksnya sudah otomatis terpilih. Di sini pilih bahasa sumber dan di sebelahnya pilih bahasa tujuan. Saat ini saya hanya mengunduh bahasa Polandia, tapi misalnya Anda bisa mengunduh bahasa lain dari daftar itu seperti yang bisa Anda lihat sekarang. Jika Anda mau, Anda dapat menyalin terjemahannya. Anda dapat mengklik tambahkan ke halaman baru sebelum akhir catatan atau ke catatan baru, atau Anda dapat mengganti teks asli dengan terjemahannya. Saya akan melihat-lihat dulu. Semuanya berjalan sukses. Jadi begitulah cara Anda dapat menggunakan fungsi tersebut. Mungkin sekarang mari kita coba menggunakan Studio Kreatif. Di sini Anda dapat membuat stiker, undangan, atau kartu ucapan. Mungkin kita pakai stiker saja. Klik buat. Dan sekarang di tempat itu Anda hanya perlu menjelaskan apa yang ingin Anda buat dan Anda tidak perlu mengetiknya secara manual di keyboard Anda. Anda dapat menggunakan S Pen Anda untuk menggambar, untuk mendeskripsikan apa yang ingin Anda buat. Jadi katakanlah, tersesat. Aku ingin menggulung yang tersesat ini, tidak kuat. Kucing liar di dalam sebuah ruang angkasa. Mengirimkan? Oke. Jika Anda ingin mengkonfirmasi, klik hasilkan. Mari kita buat satu lagi. Itu adalah hal lain yang ingin saya capai. Terkadang deskripsi tersebut perlu sangat tepat. Tidak. Saya ingin mencoba lagi. Oke, sekarang mari kita klik generate. Mungkin kali ini akan berhasil. Oh, oke. Dari sekarang, seperti yang Anda lihat nih, semuanya berjalan sukses. Tentu saja, Anda dapat membuat banyak sekali stiker. Klik selesai jika Anda ingin menyimpannya. Dan seperti yang Anda lihat, stiker tersebut telah otomatis ditempelkan ke dalam note kita. Anda juga bisa menyimpannya di galeri jika Anda tertarik. Oke, sekarang mari kita buat note baru, dan kali ini jangan lakukan apapun secara manual. Mari kita manfaatkan AI untuk keuntungan kita, dan mari kita buat catatan cepat. Mungkin bukan catatan cepat, tapi kita akan menggunakan Gemini untuk itu. Yang perlu kita lakukan hanyalah memberitahu AI atau menuliskannya secara manual apa yang ingin kita dapatkan darinya. Jadi misalnya kita tertarik dengan, entahlah, misi Apollo 11. Itu hanya contoh, tentu saja. Dan kita ingin membuat sebuah artikel singkat tentang itu. Jadi mari kita minta Gemini untuk melakukannya. Untuk meluncurkan Gemini, yang perlu kita lakukan hanyalah menahan tombol power, dan Gemini akan muncul di layar. Jadi mari kita lakukan. Buatlah artikel singkat tentang misi Apollo 11. Oke. Kita memiliki keindahan kita. Artikel. Sekarang mari kita klik 2 kali pada teks, lalu klik pilih semua. Saya juga ingin mendapatkan barang-barang di bawah ini. Oke, jangan khawatir, kita akan melakukannya. Berbeda. Baiklah, saya tutup dulu. Silakan pilih papan ketik, oke? Dan hanya itu saja.
Salah satu bagian penting dari teks yang ada tersebut adalah telah ditiru, tetapi kita harus memiliki itu dalam sejarah kita. Jika saya tidak salah, oke, ini dia hasilnya. Anda juga seharusnya sudah bisa menyalin tabel tersebut dengan mudah. Jadi mari kita coba lakukan prosesnya sekarang juga. Ledakan. Dan sekarang mari kita salin sisa teksnya. Oke. Astaga, maafkan aku. Menyalin. Ledakan. Sekarang tempelkan. Dan sekarang kita telah menyalin artikel indah itu ke dalam catatan kita. Dan sekarang mari kita coba menggunakan AI mungkin untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi mari kita klik ikon AI dan mari kita coba meringkas teksnya misalnya. Oke. Kita sudah mendapatkan hasilnya. Kita bisa menyalinnya. Kita bisa mengganti seluruh teks dengan hasil itu. Atau bahkan menerjemahkannya dengan cepat. Jadi yang asli ada di sisi kiri dan di sisi kanan sini kita punya ringkasannya. Sekarang, hal lain di luar format, mari kita coba dengan judul dan poin-poin. Beginilah tampilannya saat kita klik ganti. Di sisi kiri tentu saja kita punya yang asli, lalu saat kita ke sisi kanan, kita punya pola yang berbeda dan gaya yang berbeda sebenarnya. Oke, jadi mungkin mari kita coba untuk menggantinya. Dan seperti yang bisa Anda lihat, semuanya berjalan dengan sukses. Sekali lagi, mari kita gunakan AI, mari kita periksa ejaan dan tata bahasanya. Hanya ada satu koreksi. Sebenarnya saya tidak heran karena AI yang menghasilkan seluruh teks ini, jadi akan aneh jika kita memiliki banyak kesalahan dalam ejaan dan tata bahasa. Namun, misalnya, jika Anda memiliki catatan tulisan tangan sendiri yang sangat panjang, Anda dapat menggunakan AI untuk memeriksa apakah ejaan dan tata bahasanya sudah benar. Mari kita klik ganti. Dan sekarang, semua itu ada di sini, di aplikasi catatan. Tetapi mungkin mari kita coba juga menggunakan fitur seleksi AI. Atau Anda ingin menggunakan dan memilih semuanya. Tidak hanya di sini. Oke, tidak, bukan itu. Jika berbicara soal pilihan AI, sebenarnya berkat itu, kita dapat memilih hanya sebagian dari layar. Jadi sangat sulit untuk memilih seluruh halaman menggunakan cara itu. Tetapi saat Anda mengklik dan jika Anda memiliki mode keyboard, Galaxy AI untuk catatan juga ada di sini. Jadi Anda akan bisa menggunakannya. Oke, semuanya tentu saja sudah tersimpan. Dan sekarang izinkan saya menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda bisa berbagi dengan catatan Anda. Untuk melakukannya, kembali saja. Cukup tahan dan klik bagikan. Anda bisa membagikan catatan ke Samsung Files Anda, jadi catatan itu akan tersimpan di sana. Anda bisa membuatnya, menjadikannya dalam format PDF misalnya, format standar. Sekarang catatan tersebut sudah diekspor. Sekarang kita bisa menggunakan Quick Share untuk membagikannya, kita bisa menyalin PDF ke pesan dan misalnya mengirimkannya ke teman kita. Kita bisa klik Gmail dan membuat email lalu mengirimkannya juga. Kita bisa mengirimkannya ke Google Drive kita, ada Outlook di sebelahnya, Bluetooth, bahkan ada opsi cetak. Lalu Gemini, kita bisa menghubungkannya ke Windows dan mengirimkannya ke PC kita. Kita punya OneDrive, dan jika Anda klik lainnya, Anda akan melihat seluruh daftar aplikasi yang didukung. Kita juga bisa klik Microsoft Word, ekspor tulisan tangan sebagai teks saja, gambar saja, atau gambar dan teks.
Dan kita juga bisa membagikannya. Seperti yang bisa Anda lihat, file tersebut akan dibuka di aplikasi Word. Sekali lagi, bagikan. Kita juga punya file Microsoft PowerPoint, jadi bisa juga menjadi sebuah presentasi. Kita punya file gambar, dan kita juga bisa membagikannya. Kita juga punya file teks, dan hal yang sama berlaku di bawahnya. Misalnya kita punya Chrome, mari coba klik itu, kita lihat apa yang terjadi. Sebenarnya tidak ada yang terjadi. Aneh juga, ya? Tapi juga izinkan saya tunjukkan bagaimana Anda bisa menyinkronkan catatan Anda, klik icon itu untuk masuk ke pengaturan. Dan saya sangat menyarankan untuk menyinkronkan Samsung Notes Anda dengan Samsung Cloud. Dan tentu saja Anda harus masuk ke akun Samsung Anda jika ingin menggunakan fitur tersebut. Namun sekarang, berkat itu, semua catatan yang kita miliki di S26 Ultra, kita bisa dengan mudah dipulihkan di perangkat Samsung lainnya. Karena setiap catatan akan disinkronkan dengan Samsung Cloud, jadi kita akan bisa mengakses catatan yang dibuat di ponsel ini. Misalnya di Samsung Tab kita atau entahlah di ponsel Samsung lainnya. Ada juga kemungkinan untuk menyinkronkan dengan Microsoft OneNote. Jika Anda tertarik, cukup klik mulai dan ikuti instruksi di layar. Anda harus masuk ke akun Microsoft Anda. Baiklah, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.